Bagi banyak orang, inilah pulau yang mempesona, tempat irama tak pernah berhenti, tempat muzik mengalir bahkan dari sudut-sudut paling sederhana, tempat balkon-balkon dipenuhi percakapan dan tubuh-tubuh bergerak mengikuti ketukan drum improvisasi. Pantai-pantainya tampak seperti kartu pos yang sempurna, lanskapnya mengundang Anda untuk bermimpi, dan kota-kotanya membawa suasana nostalgia yang memikat pengunjung. Namun di balik kartu pos yang indah itu, ada kenyataan lain. Kenyataan tentang orang-orang yang telah belajar menari bahkan tanpa alas kaki, untuk tersenyum, bahkan ketika makanan kurang, dan untuk berimprovisasi dalam setiap aspek kehidupan karena tidak ada yang dijamin. Karena pulau ini dapat memikat Anda pada pandangan pertama dengan kegembiraannya yang menular, tetapi juga dapat mengecewakan ketika Anda menemukan bahwa kegembiraan ini sering lahir dari kebiasaan bertahan hidup. Kita tidak berbicara tentang yang lain selain Kuba. Kuba adalah negara yang indah sekaligus keras, memaksa Anda untuk menghadapi terang dan gelap. Tidak akan ada filter atau frasa yang dibuat-buat di sini. Kita akan memasuki jantung pulau ini untuk memahami seperti apa kehidupan di sana, dari yang paling menawan hingga yang paling keras. Jadi, bersiaplah untuk menemukan, tanpa filter dan sensor, seperti apa kehidupan di Kuba. Kegembiraan yang meresapi. Jalanan Kuba menampilkan dirinya kepada dunia dengan kesan pertama yang jarang gagal. Kesan pertama tentang penduduknya. Sebelum berbicara tentang politik, kemiskinan, atau landscape, ada sesuatu yang langsung menyentuh siapapun yang pertama kali menginjakkan kaki di pulau itu. Bagaimana orang Kuba mengisi setiap sudut dengan kehidupan, seolah jalanan itu sendiri adalah panggung sandiwara. Anda hanya perlu berjalan beberapa meter di Havana, Santiago, atau kota pesisir manapun untuk merasakan energi yang tidak bergantung pada kemewahan atau kenyamanan, melainkan pada bagaimana orang Kuba berinteraksi dengan dunia. Kegembiraan seolah muncul secara alami. Orang-orang yang baru mengenal satu sama lain melontarkan lelucon, saling memanggil asere, seolah-olah mereka adalah teman seumur hidup, dan tiba-tiba sekelompok tetangga mulai bernyanyi diiringi gitar tua atau drum yang terbuat dari drum plastik. Tidak ada rasa malu untuk menunjukkan apa yang mereka rasakan, tidak ada rasa malu untuk bersikap spontan. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan gestur yang luas, dan mengubah rutinitas menjadi tontonan. Karisma kolektif inilah yang dikenang banyak wisatawan sebagai bagian tak terlupakan dari kunjungan mereka. Detail sehari-hari menggambarkan hal ini dengan baik. Anak-anak bermain bisbol di tengah jalan, menggunakan sapu lidi sebagai pemukul, dan bola yang diimprovisasi dengan gulungan kain perca. Mereka berteriak seolah-olah berada di stadion, mendiskusikan setiap permainan dengan penuh semangat yang seolah meluap-luap, sementara orang dewasa yang lewat berhenti sejenak untuk menonton, bercanda, atau bahkan ikut bermain. Tak perlu stadion besar atau tim profesional. Jalanan berdebu, imajinasi, dan keinginan untuk bersenang-senang saja sudah cukup. Orang Kuba punya bakat khusus untuk bercanda cepat. Musibah kecil, seperti pemadaman listrik di tengah makan malam, sudah cukup bagi seseorang untuk melontarkan komentar sarkastis yang mengundang tawa dari mereka yang hadir. Cara menghadapi masalah dengan humor ini bukanlah kebetulan. Inilah cara yang mereka temukan untuk bertahan selama puluhan tahun menghadapi kekurangan dan kesulitan. Namun, para pengunjung terkejut melihat bagaimana, bahkan di tengah pemadaman listrik, orang-orang tetap tersenyum. Keramah tamahan adalah sifat lain yang tak mungkin diabaikan. Meskipun rumah-rumahnya sederhana dan sumber dayanya terbatas, selalu ada orang yang bersedia menawarkan kopi, segelas rum, atau tempat di meja makan. Tak peduli apakah tamu itu tetangga atau orang asing yang baru mereka temui. Membuka pintu adalah bagian dari budaya. Dan kehangatan manusia itu terasa berbeda dari tempat lain karena bukan berasal dari keuntungan ekonomi, meskipun terkadang ada, melainkan dari rasa kebersamaan yang mendalam. Di jalan manapun di Havana Lama misalnya, bukan hal yang aneh bagi orang asing untuk duduk di trotoar, mengobrol dengan tetangga yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mereka mengobrol tentang bisbol, musik, dan politik jika mereka merasa dekat. Pengunjung merasa mudah menjadi bagian dari lingkaran intim. Kedekatan ini begitu intens sehingga banyak yang menggambarkannya sebagai kontras yang mencolok dengan dinginnya masyarakat modern lainnya.
Pasar-pasar juga mencerminkan kegembiraan yang meluap-luap ini. Tidak selalu ada hasil bumi yang melimpah, tetapi yang tidak kurang adalah suara-suara yang saling berbaur. Para pedagang berteriak jenaka, melontarkan frasa-frasa jenaka untuk menarik pembeli, dan berimprovisasi dengan lagu-lagu sambil menawarkan pisang atau tomat. Tawar-menawar tidak dipandang sebagai konflik, melainkan semacam permainan di mana kedua belah pihak saling mempermainkan. Bahkan ketika hanya membeli makanan, orang Kuba menemukan cara untuk tertawa. Namun di balik kegembiraan itu terdapat kebenaran yang lebih kompleks. Orang Kuba tertawa, bernyanyi, dan menari. Ya, tetapi seringkali mereka melakukannya seperti seseorang yang berpegangan erat pada tali penyelamat. Kebahagiaan ini tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari belajar menikmati bahkan hal-hal terkecil. Spontanitas tidak selalu merupakan kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Ini adalah negara di mana, jika Anda tidak menciptakan alasan untuk tersenyum, hidup menjadi terlalu sulit. Dan disitulah kontras pertama terungkap. Kegembiraan bukan berarti tidak adanya masalah, melainkan cara untuk menghadapinya. Budaya, musik, dan gastronomi yang memikat. Setelah merasakan kegembiraan yang meluap-luap memenuhi jalanan Kuba, langkah selanjutnya dalam memahami kehidupan di pulau ini adalah membenamkan diri dalam apa yang menopang energi tersebut, budayanya. Mustahil membicarakan Kuba tanpa menyebut bagaimana masyarakatnya telah menjadikan budaya sebagai perpanjangan alami dari kehidupan sehari-hari mereka, hingga rasanya mustahil untuk memisahkan mereka. Musik, tak diragukan lagi, adalah gerbang pertama. Siapapun yang tiba di pulau ini, untuk pertama kalinya akan merasakan alunan musik mengiringi mereka kemanapun. Sejak pertama kali tiba, Anda akan menyadari bahwa ritme Kuba dengan gitar, maracas, dan bongonya tetap menjadi lambang. Ritme internasional ini sebenarnya lahir dari perpaduan akar Afrika dan Spanyol, dan selama beberapa dekade telah menjadi jantung kehidupan sosial. Di setiap sudut, bahkan hingga saat ini, sekelompok musisi bermain untuk mengimprovisasi paduan suara yang dapat diikuti oleh siapapun. Namun musik di Kuba bukanlah sesuatu dari masa lalu. Salsa, yang melejit pada tahun 1970-an dan 1980-an, menjadi simbol internasional identitas Kuba. Baru-baru ini, rumba dan bahkan reggaeton telah merambah dunia musik. Meskipun banyak yang mengkritiknya, kenyataannya anak muda telah mengadopsinya sebagai bahasa mereka sendiri. Sudah menjadi hal yang umum melihat lagu Buena Vista Social Club diputar berulang-ulang di pesta yang sama, diikuti oleh reggaeton improvisasi dari pengeras suara portable. Perpaduan tradisional dan kontemporer ini dengan sempurna mencerminkan bagaimana Kuba bergerak di antara masa lalu dan masa kini. Menariknya, musik bukanlah kemewahan yang hanya diperuntukkan bagi seniman profesional. Musik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang Kuba tahu cara bernyanyi, menari, atau memainkan alat musik dasar. Di sekolah, anak-anak mempelajari langkah-langkah tari dan lagu-lagu populer sejak usia dini. Dan kebiasaan ini melekat pada mereka seumur hidup. Gitar yang rusak atau drum improvisasi sudah cukup untuk mengubah momen apapun menjadi perayaan. Faktanya, di diaspora, banyak orang Kuba mengatakan bahwa yang paling mereka rindukan bukanlah makanan atau cuaca, melainkan kemudahan yang, di kampung halaman, membuat sore hari biasa menjadi pesta. Jika musik adalah jiwa, gastronomi adalah tubuh yang menopangnya. Kuliner Kuba, meskipun ditandai dengan kelangkaan, tetap mempertahankan cita rasa yang memikat. Arroz congri, campuran nasi dan kacang hitam, wajib ada di meja makan. Di sampingnya, yuca con mojo, sejenis nasi dengan bawang putih dan lemon, sering muncul kontras dengan kesederhanaan hidangan ini. Babi panggang, terutama pada perayaan, menjadi pusat perhatian. Hidangan khas lainnya seperti picadillo, sejenis picadillo, ropa vieja, sejenis ropa vieja, dan tostones, sejenis pisang raja, mencerminkan perpaduan warisan Spanyol dan Afrika yang mendefinisikan identitas Kuba. Dan meskipun bahan-bahannya terkadang langka, kreativitas tak pernah kurang. Di masa-masa sulit, ketika daging menjadi kemewahan yang hampir tak terjangkau,
Keluarga-keluarga mengganti resep dengan apa pun yang mereka temukan. Kedelai, kroket improvisasi, atau salad yang dibuat dengan apa pun yang mereka miliki. Makan di Kuba, lebih dari sekadar rutinitas, adalah pelajaran tentang kreativitas. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa yang paling mendefinisikan rutinitas ada 3. Kopi, rum, dan tembakau. Kopi hampir menjadi ritual. Disajikan kental dan dalam cangkir-cangkir kecil, kopi merupakan simbol keramah tamahan. Sesederhana apapun rumah itu, atau jika hampir tidak ada yang tersisa, akan selalu ada secangkir kopi untuk tamu. Isyarat ini diulang begitu sering hingga menjadi tradisi sakral. Rum, di sisi lain, adalah minuman yang mengiringi perayaan dan, bersama musik, membentuk citra meriah pulau itu. Dan tembakau, yang telah menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia, bukan sekadar komoditas. Bagi banyak petani, tembakau tetap menjadi tradisi dan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi di ladang Pinar del Rio. Perempuan Kuba, kecantikan, keceriaan, dan hubungan. Ketika menggambarkan perempuan Kuba secara fisik, kita dapat mengatakan bahwa ciri-ciri mereka memadukan warisan Afrika, Eropa, dan Karibia, menghasilkan kecantikan khas yang dapat dikenali dimanapun di dunia. Para perempuan ini biasanya memiliki rambut keriting tebal yang seolah bergerak mengikuti irama musik, warna kulit yang beragam dari yang paling terang hingga yang paling gelap, tatapan mata yang intens yang memancarkan kemanisan sekaligus api, dan tubuh yang, tanpa harus memenuhi standar tertentu, biasanya menggairahkan dan memiliki tubuh yang sangat menarik. Keragaman fisik ini merupakan bagian dari pesona Kuba, karena tidak ada prototipe tunggal. Namun, yang menyatukan mereka semua adalah cara berjalan dan mengekspresikan diri yang seolah mengubah setiap gestur menjadi bahasa rayuan, bahkan ketika mereka tidak menginginkannya. Namun, di luar penampilan fisik, kini saatnya membahas kepribadian perempuan Kuba, karena inilah yang sesungguhnya menjadikan mereka protagonis dalam begitu banyak kisah. Pertama-tama, kepribadian mereka ekstrovert, penuh percikan semangat dan kenakalan, dengan bakat alami untuk memulai percakapan dan menertawakan hidup. Mereka adalah perempuan yang tak takut mengungkapkan isi hati, yang berdebat dengan penuh semangat, dan di saat yang sama, tahu cara memikat dengan tatapan atau senyuman. Perpaduan kecantikan dan sensualitas inilah yang membuat mereka tak tertahankan. Karena itulah, bukan kebetulan jika dalam narasi populer, baik di dalam maupun luar negeri, perempuan Kuba selalu ditampilkan sebagai simbol api dan misteri. Dalam hubungan, intensitas ini berlipat ganda. Perempuan Kuba dikenal sangat bergairah, karena perempuan Kuba mampu menunjukkan kelembutan dan kehangatan yang luar biasa, tetapi juga mampu menuntut dengan kekuatan yang sama apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Kecemburuan adalah bagian dari gairah itu, bukan sekadar rasa tidak aman, tetapi manifestasi betapa mereka menghargai sebuah ikatan. Siapapun yang terlibat dengan mereka harus siap untuk bermanuver di antara ciuman penuh gairah dan pertengkaran sengit, karena cinta, dalam pemahaman mereka, adalah ranah penyerahan diri sepenuhnya. Namun, di balik tuntutan itu tersimpan kesetiaan yang mendalam. Ketika mereka mencintai, mereka melakukannya tanpa syarat. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang kehidupan malam Kuba, kita dapat mengatakan bahwa Kuba adalah tempat yang sempurna untuk melihat bagaimana dinamika yang telah disebutkan sebelumnya diekspresikan. Misalnya, di bar-bar Havana, klub salsa, atau pesta dadakan di lingkungan manapun, para perempuan bergerak dengan energi yang seolah menghipnotis. Mereka menari seolah setiap langkah adalah bagian dari sebuah ritual, dengan kealamian yang membuat sulit membedakan antara kesenangan dan rayuan. Di sanalah, di tengah musik, rum, dan tawa, lebih dari satu turis telah terhanyut dalam intensitas dan sensualitas perempuan Kuba yang seolah menyelimuti segalanya. Berlimpah cerita, para pelancong yang datang mencari pantai dan akhirnya selamanya mengingat tatapan seorang perempuan Kuba yang berbicara kepada mereka dengan keterus-terangan yang tak biasa. Para lelaki yang percaya bahwa mereka sedang mengalami romansa sesaat dan mendapati diri mereka terjerat dalam pusaran emosi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Para perempuan asing terkejut melihat betapa alaminya perempuan Kuba dalam seni merayu tanpa harus menyiratkan janji.
Batas antara keceriaan dan keseriusan, antara keceriaan dan komitmen, seringkali kabur, dan justru disitulah letak daya tarik mereka. Ada pula sentuhan pedas, yang telah menjadi bagian dari ketenaran internasional perempuan Kuba. Reputasi, sensualitas, dan gairah ini bukan berasal dari mitos kosong, melainkan dari cara budaya mereka memahami ketubuhan dan hasrat. Di Kuba, tubuh tidak disembunyikan, melainkan dirayakan. Orang-orang menari dengan sentuhan, tertawa terbahak-bahak, dan saling menatap. Apa yang mungkin tampak terlalu berani di tempat lain mengalir secara alami di pulau itu. Sensualitas tidak dipandang tabu, melainkan sebagai bahasa komunikasi lain. Dan meskipun sifat ini telah memicu fantasi dalam imajinasi populer, di pulau itu ia merupakan bagian dari kenormalan di mana hasrat hidup berdampingan dengan kasih sayang, kecemburuan, dan keterlibatan. Di saat yang sama, perlu dicatat bahwa ketenaran ini juga telah menimbulkan banyak kontradiksi. Perempuan Kuba dikenal dikagumi dan diinginkan di seluruh dunia. Tetapi mereka juga harus menghadapi stereotip yang mereduksi identitas mereka menjadi aspek fisik semata. Stereotip ini memaksa mereka berjuang untuk menunjukkan bahwa di balik senyum genit dan kekuatan tarian mereka, terdapat kecerdasan, rencana, dan impian yang melampaui dunia luar. Keceriaan mereka nyata, tetapi tidak sepenuhnya mendefinisikan siapa mereka. Sensualitas adalah bagian dari esensi budaya mereka, tetapi bukan satu-satunya wajah mereka. Kontras, kehidupan sehari-hari, berinovasi untuk bertahan hidup. Kini saatnya menjelajahi sisi lain. Kuba, karena di balik keindahan jalanan Havana, terbentanglah sebuah realitas yang jarang dipahami wisatawan dalam segala kerumitannya. Mobil-mobil klasik Amerika dari tahun 1950-an melaju di sepanjang Malecon Bay. Peninggalan berwarna-warni yang bergulir, yang tak langsung terlihat adalah bahwa kendaraan-kendaraan ini benar-benar beroperasi melawan segala rintangan. Ternyata Kuba adalah negara di mana daya cipta bukanlah bakat, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup sehari-hari. Sudah menjadi hal yang lumrah untuk melihat setiap pagi, sebelum fajar, antrean pertama terbentuk di depan toko roti dan pasar. Antrean tak berujung ini adalah tempat warga Kuba menunggu berjam-jam untuk membeli kebutuhan pokok seperti roti, minyak, atau ayam. Sesuatu yang seharusnya normal di pasar manapun adalah pengembaraan untuk mendapatkannya di Kuba. Nah, selain isu pangan dan kebutuhan pokok, kita juga harus membahas kelangkaan listrik. Ini hanyalah satu lagi hal yang konstan yang membentuk rutinitas penduduk. Di Kuba, pemadaman listrik dapat berlangsung dari beberapa jam hingga berhari-hari, memengaruhi segala hal mulai dari pengawetan makanan hingga komunikasi. Keluarga-keluarga di Kuba harus mengembangkan strategi yang cermat untuk mengatasi gangguan ini. Misalnya, mereka memasak selama jam kerja, menyimpan air di tangki darurat, dan merencanakan kegiatan mereka di sekitar pemadaman listrik terjadwal. Di Kuba, kipas angin, yang sangat penting di iklim tropis ini, beroperasi secara berkala, dan lemari es menjaga isinya tetap terjaga berkat strategi untuk hanya membukanya ketika benar-benar diperlukan. Namun, aspek lain yang cukup disayangkan dari Kuba adalah sektor kesehatan. Karena kurangnya obat-obatan di sini telah mengubah setiap warga negara menjadi semacam detektif farmasi. Di Kuba, wajar jika ketika seorang anggota keluarga jatuh sakit, jaringan kontak segera diaktifkan untuk mencari obat yang diperlukan melalui kenalan, apotek alternatif, atau bahkan melalui barter. Di sini, rumah sakit, meskipun dikelola oleh tenaga yang berkualifikasi tinggi, seringkali kekurangan pasokan paling dasar sehingga pasien terpaksa membeli jarum suntik, kain kasa, atau obat-obatan mereka sendiri. Realitas ini telah memunculkan kata kerja resolver yang merangkum filosofi hidup rata-rata orang Kuba. Menyelesaikan berarti menemukan solusi kreatif untuk masalah yang tampaknya tak terpecahkan dengan memanfaatkan sumber daya terbatas yang tersedia. Di bengkel mobil, para profesional menjaga mobil-mobil antik tetap berjalan menggunakan suku cadang buatan sendiri atau yang diadaptasi dari peralatan lain. Mesin Rusia mungkin bisa menggerakkan Chevrolet tahun 1957, dan tangki bensin dapat diganti dengan wadah darurat.
Kecerdikan meluas ke setiap aspek rumah. Di dapur, para ibu rumah tangga telah mengembangkan resep yang disesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia, mengganti daging sapi dengan produk alternatif, atau menciptakan hidangan tradisional dengan versi yang dimodifikasi. Peralatan diperbaiki berulang kali dengan kabel yang digunakan kembali dan komponen yang diciptakan kembali. Sebuah kipas angin mungkin terbuat dari komponen-komponen dari 3 peralatan yang berbeda, namun tetap menjalankan fungsinya dengan sempurna. Anak-anak tumbuh besar dalam budaya daur ulang dan kreativitas ini. Mainan mereka seringkali merupakan kreasi buatan sendiri, seperti bola kain, mobil-mobilan kayu, atau boneka yang terbuat dari potongan kain. Kini, sudah diketahui umum bahwa bisbol adalah olahraga nasional negara itu. Di Kuba, permainan ini dimainkan dengan tongkat dan bola ukir tangan yang telah direkonstruksi berulang kali. Aspek lain yang patut disebutkan adalah transportasi umum, karena disinilah kreativitas bersinar. Truk yang juga berfungsi sebagai bus dirawat melalui perbaikan inovatif yang tak terbayangkan oleh buku manual teknik. Pengemudi menjadi mekanik improvisasi yang mampu memperbaiki kerusakan di tengah jalan menggunakan material yang paling tidak biasa. Di sisi lain, kini perayaan dan pesta keluarga di Kuba dirayakan dengan bahan-bahan terbatas. Tuan rumah berhasil menyiapkan jamuan makan yang mempertahankan tradisi kuliner, menggunakan bahan pengganti dan penyajian yang cerdik untuk menutupi kekurangan tersebut. Politik dan bayang-bayang kekuasaan kediktatoran yang diprakarsai oleh Fidel Castro dan dilanjutkan hingga kini oleh Miguel Díaz-Canel, meskipun dengan wajah yang berbeda, telah menciptakan lingkungan di mana kebebasan berbicara menjadi kemewahan yang hanya sedikit orang mampu. Pengawasan terus-menerus dilakukan, dan batasannya jelas bagi semua orang, meskipun tidak ada yang menuliskannya dimanapun. Mengkritik pemerintah bukanlah permainan. Selama bertahun-tahun, sensor telah mengendalikan apa yang dipublikasikan, apa yang didengar, dan bahkan apa yang dibisikkan. Sensor diri telah menjadi refleks, hampir alami. Dalam percakapan antar teman, antre roti di pesta ulang tahun selalu ada rasa peduli terhadap apa yang dikatakan. Polisi politik dan mekanisme kontrol lainnya ada di sana, mengawasi, dan kecurigaan belaka dapat menyebabkan masalah serius. Oleh karena itu, banyak orang berhati-hati dalam berkata-kata, memilih dengan cermat cara mengekspresikan diri, dan menyimpan pikiran mereka yang sebenarnya untuk diri sendiri. Realitas ini meresap bahkan ke detail terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Politik bukanlah sesuatu yang hanya muncul di televisi atau di acara-acara resmi. Politik hadir ketika memilih karier, ketika mencari pekerjaan, ketika berinteraksi dengan orang lain. Loyalitas pada sistem seringkali menjadi paspor menuju peluang yang lebih baik, dan hal ini menimbulkan ketakutan yang terpendam, namun terus-menerus. Apatisme yang meluas, terutama di kalangan anak muda, yang menyadari betapa mahalnya memiliki pendapat yang berbeda. Karena alasan ini, banyak yang mencari perlindungan dalam musik, olahraga, seni, ruang apapun di mana mereka dapat melepaskan diri dari tekanan sistem. Pendidikan dan pekerjaan adalah dua sisi mata uang yang sama. Sejak usia muda, warga Kuba diajari narasi resmi yang memuji revolusi dan para pemimpinnya. Berpartisipasi dalam acara politik hampir menjadi kewajiban, dan hal itu dapat membuka pintu. Namun, hal itu juga menciptakan ketegangan internal. Banyak yang ingin tahu tentang apa yang ada di luar pulau, tentang cara berpikir yang berbeda, dan mereka harus belajar menavigasi antara minat itu dan kebutuhan untuk tidak diperhatikan. Pengawasan menyusup di mana-mana. Di jalan, di taman, di alun-alun. Tetangga tahu, tanpa perlu membicarakannya, bahwa ada topik-topik yang sebaiknya tidak diungkapkan. Media selalu mengulang pesan yang sama, dan mengakses informasi dari luar negeri terkadang terasa seperti sebuah prestasi. Semua ini berarti bahwa realitas yang dialami orang Kuba seringkali sangat berbeda dengan yang dialami di tempat lain. Dan tanpa kebebasan untuk bertanya atau mempertanyakan, perdebatan pun padam bahkan sebelum dimulai. Mengingat situasi ini, tak heran jika emigrasi dipandang sebagai jalan keluar. Ribuan orang Kuba mencoba mencapai Amerika Serikat setiap tahun, mempertaruhkan segalanya di laut, atau mencari jalur hukum yang hampir mustahil. Yang lainnya mengincar Eropa, Kanada, atau negara-negara Amerika Latin. Yang mereka cari bukan sekadar ekonomi yang lebih stabil,
tetapi sesuatu yang mendasar seperti mampu mengungkapkan pikiran mereka tanpa rasa takut, mempelajari apa yang mereka inginkan, dan hidup tanpa pengawasan dari siapapun di setiap sudut. Tentu saja, beremigrasi bukanlah keputusan biasa. Meninggalkan keluarga, teman, dan tempat-tempat yang selalu mereka cintai sangat menyakitkan. Banyak anak muda hidup dalam dilema yang terus-menerus, antara keinginan untuk terbang dan keterikatan pada akar mereka. Sementara itu, di pulau itu, beberapa memilih untuk tidak menonjolkan diri, yang lain mencari penghasilan di sektor informal atau memulai bisnis mereka sendiri, dan beberapa, dengan keberanian besar, menggunakan seni atau budaya untuk menantang kekuasaan, dengan risiko yang selalu ada. Politik di Kuba bukanlah sesuatu yang jauh, ia merasuki segalanya. Pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, kreativitas, semuanya terkondisi. Orang-orang harus belajar beradaptasi, bersikap bijaksana, mencari alternatif, hidup dengan cerdik. Sensor dan minimnya kebebasan tidak menghancurkan vitalitas rakyat Kuba, tetapi telah menciptakan suasana kecurigaan yang tampak jelas dalam setiap percakapan, dalam setiap pandangan. Masa depan yang tak pasti, antara harapan dan kekecewaan Kuba memikat Anda. Anda tiba dan hal pertama yang Anda rasakan adalah musiknya, dentuman yang datang dari setiap sudut, dan tawa orang-orang di ambang pintu. Rasanya seperti tempat yang membeku dalam waktu, tetapi dengan kehidupan yang kuat dan semarak. Namun, ketika Anda tinggal sedikit lebih lama, Anda mulai menyadari sesuatu yang lain. Sebuah pertanyaan menggantung di udara. Bagaimana Anda membayangkan masa depan di sini? Ada orang Kuba yang tak bisa membayangkan tinggal di tempat lain. Hidup mereka ada di sini, di antara keluarga, teman, dan solidaritas lingkungan yang tak dapat ditemukan di tempat lain. Merekalah yang memecahkan hal mustahil dengan senyuman, yang mendirikan usaha kecil-kecilan di ruang tamu mereka, yang mengundang Anda berdansa meskipun mereka tak punya uang sepeser pun. Kecintaan mereka pada pulau ini bukanlah sesuatu yang Anda harapkan dari poster turis. Itu nyata, terasa nyata. Itu terlihat dari bagaimana mereka merawat sedikit yang mereka miliki, bagaimana mereka melestarikan tradisi, bagaimana mereka menjaga kegembiraan mereka tetap hidup. Namun ada juga sisi lain, yaitu anak muda yang melihat keluar. Mereka tumbuh dengan kegembiraan yang sama, dengan bakat yang sama dalam menemukan solusi, tetapi mereka merasa negara ini terlalu kecil bagi mereka. Mereka ingin belajar, maju, mendapatkan penghasilan yang baik, dan mereka melihat pintu-pintu tertutup satu demi satu. Bagi mereka, masa depan adalah persimpangan jalan yang tak pernah berakhir. Haruskah saya bertahan dan melawan arus? Atau haruskah saya mengemasi impian saya dan mengambil risiko pergi? Emigrasi bukanlah topik yang abstrak. Mereka membicarakannya di meja makan, mereka mendiskusikannya di trotoar. Mereka punya sepupu di Miami, teman di Spanyol, kenalan yang pergi ke Meksiko. Setiap kisah sukses terasa sedikit menyakitkan, karena itu adalah pengingat tentang apa yang bisa mereka miliki dan apa yang akan mereka hilangkan ketika mereka pergi. Karena meninggalkan Kuba bukan hanya tentang berpindah negara. Ini tentang meninggalkan kepingan jiwa mereka di setiap sudut keluarga mereka. Mereka yang bertahan mengembangkan kesabaran yang istimewa. Mereka belajar menavigasi ekonomi yang keras dengan licik, memupuk kesabaran seolah-olah itu adalah sebuah keahlian. Ada yang berhasil mencari nafkah dengan proyek-proyek kecil, restoran, bengkel seni, les privat, atau bisnis lainnya, dan menemukan kepuasan di dalamnya. Yang lain hanya bertahan hidup, berpegang teguh pada kesenangan-kesenangan kecil, percakapan yang menyenangkan, bermain domino dengan tetangga, dansa di hari Sabtu. Yang paling menyakitkan adalah melihat betapa banyak kehidupan, begitu banyak energi, terus-menerus berbenturan dengan sistem yang tak memberi jeda. Orang Kuba ahli dalam menemukan kembali diri mereka sendiri, dalam menciptakan keindahan yang tampaknya tak ada, tetapi ada titik di mana kecerdikan tak lagi cukup. Kelangkaan kebutuhan pokok, birokrasi yang tak berujung, perasaan bahwa Anda tak dapat merencanakan apapun dalam jangka panjang, semua ini menguras harapan. Namun disitulah letak paradoks Kuba. Di tengah kepayahan, budaya tetap hidup seperti yang jarang ditemukan di tempat lain. Musik tak pernah berhenti, humor gelap menyelamatkan hari, orang-orang saling membantu sebisa mungkin.
Kuba adalah negara yang menghancurkan hati dan mengisinya di saat yang bersamaan. Kuba tak bisa dijelaskan dengan hal-hal yang bertolak belakang, bukan hitam atau putih, melainkan pelukan hangat seorang nenek dan tatapan lelah seorang pemuda yang tak lagi percaya, melainkan pesta di jalanan dan antrean panjang untuk membeli ayam, melainkan ingin pergi dan ingin kembali di saat yang bersamaan. Tinggal di sini adalah belajar menari dengan kontradiksi, melainkan tertawa bersama teman-teman sambil menghitung dalam hati bagaimana menyelesaikan masalah bulan ini, melainkan mencintai dengan amarah dan menunggu tanpa jaminan. Kuba memang tidak mudah tetapi juga tidak acuh. Ia meninggalkan jejaknya pada dirimu dan jejak itu yang manis sekaligus pahit menemanimu kemanapun kau pergi.